Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 1 Januari 2024 pukul 22.00. Berikut ini adalah video yang saya buat tentang hasil penelitian saya dalam membangun sistem atau mengutilisasi Smart OS sebagai hypervisor. Jadi ceritanya, beberapa minggu yang lalu saya sengaja memang membeli sebuah PC ya, PC build up mereknya Dell. Itu ini dia barangnya. Nah, ini saya beli offline. Jadi ini saya cari-cari di Tokopedia, ketemulah kebetulan tokonya di Bandung. Dan tempatnya nggak terlalu jauh ya. Jadi saya kesana aja offline. Terus speknya itu ini Dell Optiplex 710 desktop yang jadi ada yang Optiplex 710 itu ada yang besar, ada yang full tower, ada yang ini yang kecilnya ya, sedangnya ya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi yang mini. Nah, ini kebetulan saya dapatnya yang tengah-tengah, yang sedang ya. Spek yang saya beli itu adalah ini Optiplex 7010, kemudian prosesornya Core i3 3320 ini ya. Ini ternyata itu adalah 2 core 4 thread. Kemudian RAM variannya yang 8 GB DDR3, kemudian dapat harddisk di situ ukuran 250 GB. Ada onboardnya, HD grafik, dan ini ada Windowsnya bawaan gitu ya. Ini gambar-gambarnya seperti inilah kira-kira barang-barangnya ya. Kemudian oleh saya ini dibongkar, dia itu ada 3 SATA sebenarnya untuk disknya ya, ada 3 SATA, cuma yang dipakai 2, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, ini jadi dua-duanya pakai harddisk. Saya udah punya harddisk 2 TB. Memang rencananya tadinya si komputer ini tuh, si Optiplex 2710 ini mau dijadiin semacam NAS gitu ya, NAS multifungsi gitu. Dan udah sebenarnya udah jadi NAS. Saya install FreeBSD 14 dan lancar-lancar jaya, nggak ada apa-apa, bagus semuanya, oke banget. Gigabitnya berjalan dengan baik. Saya dapat transfer rate kira-kira 100 Mbps ya, 100 sampai 111 Mbps. Terus ya ada kebutuhan untuk ngulik. Nah, kita alih fungsikan dulu sementara untuk menjadi media bermain dulu sekarang. Nah, ini barangnya. Kemudian udah saya install. Ini hostname-nya saya kasih nama Nanas, karena semua komputer saya di rumah itu menggunakan nama-nama buah. Kebetulan di sini kita kasih nama Nanas. Nah, ini udah diinstal menggunakan live image ya dari dari Smart OS. Ini versinya, sistemnya Sun OS gitu ya. Kemudian ini ada kebaca ya, manufakturnya Dell, produknya Optiplex dan lain sebagainya. Ada ini juga yang tadi seperti yang sudah dijelaskan. Physical core-nya satu pack, maksudnya ada VMX-nya mendukung virtualisasi, hardware assist virtualization ya. Ini IP-nya sini. Nah, ini ada total cores-nya ada 4 nih, virtual core ya, aslinya kan ini ya 2. 1 soket, 2 core, 4 thread artinya ya. Nah, ada RAM-nya ini 8 GB. Kemudian untuk zone Z pool-nya namanya zones. Ini tempat VM ada di sana, totalnya adalah 224 GB. Kemudian udah terpasang di sini ada 2 ya, harddisknya kita lihat ya, 250 GB dan 2000 GB atau 2 tera. Nah, di video kali ini saya ingin bersama-sama kita membuat template ya. Sebenarnya udah ada image-image-nya yang dari Smart OS. Jadi kita bisa tinggal impor aja image-image-nya. Kita download menggunakan perintah ini gitu ya. mgad list ini yang available di sistem. Nah, ini seperti yang ini nih. Ini kan download. Ini dari image repository-nya Smart OS.
ini juga, ini juga, ini juga. Nah, dua ini kebetulan ini saya buat sendiri. Nah, di video ini kita akan coba untuk bikin apa namanya, template itu ya sendiri, dan kita bisa nantinya nggak bergantung sama image yang ada di repositorinya Smart OS. Jadi langkah awal itu untuk kita membuat image itu adalah sebenarnya melakukan proses instalasi ya, proses instalasi, membuat membuat image berawal dari kita menginstal ya, seperti kayak install biasa lah, bikin virtual disk terus menginstal di situ. Nah, nanti dari virtual disk itu bisa kita ekspor. Baik, sekarang kita akan buat virtual disknya dulu. Untuk instalasi ini kita pakai Ubuntu, jadi ukurannya mungkin kecil aja ya, nggak usah gede-gede, kira-kira 2 GB cukup ya. Kita buat dulu ZFS create. Nah, ini ukurannya 2 GB di zones, nama zpoolnya ya zones, kemudian ubnt 2204. Oke, kita periksa dulu. Udah muncul ya ini. Nah, ini akan jadi tempat kita sini untuk virtual disknya. Berikutnya kita akan membuat network untuk si VM itu nanti, karena proses instalasi kan membutuhkan paket-paket dari internet ya. Nah, itu jadi kita bikin menggunakan perintahnya dladm atau data link create vnic. Kita link ke mana, ke apa namanya, ke physical network mana. Nama kebetulan di sini namanya E1000G0. Kemudian namanya net 1 ya. Nah, kita bisa periksa. Nah, ini dia ada net 1, dia ngelink ke sini. Oke ya. Oke. Setelah itu kita bisa menjalankan behave. Jadi apa behave itu ya? Sebenarnya di Smart OS ini itu ada dua mode virtualisasi. Yang pertama OS level virtualization, kemudian ada yang hardware assist virtualization. Nah, kalau yang kontainer itu ya udah ada ya, karena Smart OS ini turunannya dari Illumos itu dulunya adalah Open Solaris. Jadi kontainer itu sebenarnya adalah sebuah teknologi yang memang berasal dari situ sebenarnya. Berasalnya dari dunia Solaris itu ya. Jadi dia pakai Solaris Zone sebagai containerization. Nah, kalau untuk hardware assist virtualization-nya yang digunakan itu awalnya adalah KVM. Kemudian belakangan di merger juga atau diadaptasi dari dunia BSD, yaitu Behave atau BSD Hypervisor. Apa kelebihannya ya? Banyak sebenarnya ya. Salah satunya adalah dia itu lebih baik untuk dalam hal memanage resource. Kayak memori konsumsinya lebih baik kayak gitu, dan prosesor manajemennya juga lebih baik daripada KVM yang notabene udah uzur ya. Nah, ini saya udah menyiapkan satu line panjang line ya komen. Itu adalah ini dia behave. Ini min C itu untuk jumlah core prosesornya yang ada 1 kita pakai. Kemudian memorinya yang nanti di-assign ke VM ini 1 GB. Kemudian ada ini boot ROM, kita akan booting menggunakan UEFI. Terus ini bagian ini menandakan di mana path ISO-nya. Kemudian saya udah download ini ya, Ubuntu 2204 live. Kemudian ini hard disk yang barusan kita buat tadi. Nah, ini ada di sini volume ZFS volume yang barusan kita buat. Terus ini memerintahkan si perintah ini untuk menyalakan
VNC di port 5901 ya, ukurannya 1024 x 768, dan wait ini nunggu, artinya menunggu sampai ada koneksi dari luar untuk proses bootingnya jalan. Kemudian ini assign si VM tadi ke network yang kita buat barusan ya, net 1, dan sekarang kita coba running. Nah, sekarang kita coba buka dia menggunakan VNC player. Ini dia. (5901). Oke. Masuk ya ini ya. Kita coba masuk. Install. Prosesnya seperti install biasa ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang penting disknya kebaca atau enggak nih di instalasi ini. Masih ini ya loading. Nah, ini kita udah masuk nih installernya. Kita install seperti biasa ya. Oh, ini pilih English. Continue without updating. Nah, pilih Ubuntu server minimize saja. Dan nah, ini kita dapat IP ya. Kebetulan di jaringan saya itu udah ada DHCP, jadi dapat IP. Kalau enggak, ini kita bisa set aja sendiri. Tapi saran saya ini DHCP aja, karena supaya si image itu tuh nanti gampang gitu, gampang ngaturnya dengan DHCP. Daripada kita pakai cloud init, saya mending pakai DHCP deh. Sini kita done aja, dan oke. Block probing did not discover any disk big enough to support guided storage configuration. Manual configuration may still be possible. Oke. Kita cek. Kurang katanya ya. Ya udah. Manual. Nah, ini bisa kita pakein edit. Sorry. Kurang gede katanya. 2 GB, ya udah kita bikin aja ini. PT Pak. Ini kita kasih aja sebagai max. Oke. Create. Nah, jadi gini ya kira-kira. Dan yes. Nah, di sini saya isi aja Bram, server name-nya ubnt 2204, username-nya Bram, password-nya Bram. Selesai. Ini nggak usah lah ya, skip for now. Install. Oke, ini kosongan aja kita, dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Ini proses instalasi sedang berjalan ya. Lumayan juga ya ini downloadnya, gede. Ada yang 200 mega, ada yang 22 mega. Ini download kernel image ya, kayak aduh. Oke deh, kita tunggu aja. Nah, ini kelihatannya udah mau beres ya di bagian generating Initram FS. Kelihatannya dia ngupdate ya. Jadi kalau lama kita cancel aja ya, terus reboot biar cepet aja ya. Lama dia downloadnya banyak juga kayaknya, biarlah nanti aja. Nah, ini kita udah sampai ya di penghujung proses instalasi. Ini kita klik enter aja, terus dia nanti VM-nya shutdown. Kemudian komen yang tadi, yang kita running tadi, yang ini juga udah mati. Proses-proses instalasi udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu proses imaging. Oh ya, tadi ada sedikit miskomunikasi sebenarnya ya. Jadi ternyata Ubuntu itu butuh storage yang gede banget untuk diinstal. Tadinya kan
awalnya kita prepare 2 giga tapi ternyata nggak cukup. Akhirnya ini saya ulangi lagi sebenarnya tadi dengan storage 4 giga lah baru dia jalan. Nah, sekarang kita cek proses instalasi tadi memakan space berapa banyak sih. Nah, ini dia nih, 3,4 giga. Nah, ini dia 3,49 giga itu yang dipakai oleh si Ubuntu space-nya. Jadi kita menyediakan sekitar 4,13 giga, kepake segini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu proses kan tadi instalasi udah. Sekarang kita proses imaging ya, proses apa namanya, pembuatan image-nya. Oke, saya udah menyediakan direktori khusus untuk imaging itu di zones cfg img. Nah, kita bikin aja di sini ubnt 2204, masuk ke situ. Kemudian kita ekstrak si hasil disk tadi ya, hasil instalasi tadi, volume ZFS volume tadi. Kita ekstrak, itu perintahnya ZFS send, namanya zones ubnt 2204. Terus kita masukin ke file namanya ubnt 2204.zfol. Sekalian juga ini nanti kita ambil digestnya, jadi harus di SA1 untuk keperluan metadata nanti. Oke, ini kita coba running. 3 giga ya, lumayan lama ya sambil menunggu kita. Baik, proses ekstrak sudah selesai. Kemudian kita juga sudah dapat ini digestnya. Ini jangan lupa, ini penting banget nanti untuk membuat metadata. Ini saya copy dulu ke suatu tempat yang aman. Juga kita butuh ukurannya si ini, jadi kita ls-l ubnt zpol. Nah, ini juga kita copy, ini penting banget ini untuk kebutuhan membuat metadata ya. Oke, jadi sekarang kita bersihin dulu layarnya. Di sini kita ada satu file. Nah, ini dia volume yang tadi kita ekspor tadi, ini si ubnt. Nah, kita butuh satu lagi untuk bisa mengimport nanti ini sebagai image ya, image yang valid. Jadi kita butuh satu lagi, yaitu sebuah metadata dari image tersebut. Sebentar, saya siapkan dulu filenya. Baik, kita bikin aja file di sini ya, namanya ubnt meta gitu ya. Oke, isi dengan ini data, ini kita isi ke sini. Nah, ini bentuknya JSON. Jadi fun fact, sistemnya SmartOS ini pakai manajemennya itu VM ADM, image ADM itu menggunakan Node.js. Karena mereka itu yang bikin Node.js, berarti pembuat awalnya itu ya, Joyan ya namanya. Nah, ini kita ganti aja nih, Ubuntu image custom. Nah, ini kita ganti juga. Untuk mendapatkannya gampang, kita keluar dulu dari editor ini, ketik UID gen. Nah, dapat ini, copy, edit lagi. Nah, kita isi di sini. Kemudian ini kita ganti namanya jadi ubnt 2204, versinya bebas gitu ya. Ini homepage-nya ubnt 04. Nah, ini penting nih,
OS-nya tipenya Linux, sekarang kita pakai Linux ya. Kemudian tipenya Z-Fold, jadi image-nya ini tipenya Z-Fold, ada macam-macam tadi ya. Bisa Z-Fold, bisa LX data, bisa base kalau nggak salah. Nah kalau Z-Fold ini yang berbentuk volume, kayak hard disk gitu maksudnya, image hard disk ya. Ini kemudian disesuaikan juga jadi UBNT 2204 aktif, disabled false, public true. Nah ini yang penting lagi nih, brandnya ini kita harus, karena kita tadi coba pakai behave bukan pakai KVM, nah ini harus disesuaikan juga tipe brandnya behave. Dan ini yang paling penting juga bootrom, karena kita tadi ingin misalnya pakai UEFI. Nah di sini juga kita harus spesifikasi bahwa image ini nantinya untuk di running harus menggunakan UEFI. Kemudian dia akan punya satu networks namanya net 0 SSH true, nggak tahu ini saya apa, template, ini template juga, image size. Nah ini dia nih, image size nya itu tadi itu 4 GB, jadi ini harus disesuaikan juga, kira-kira ini adalah 4096. NIC drivernya kita menggunakan Virtio, disk drivernya nanti juga menggunakan Virtio. Nah ini tadi SHA yang tadi hasil DHIS tadi masukin ke sini. Tadi udah saya simpan di satu tempat yang aman. Kita bisa copy. Ini harus pas ya, kalau enggak nanti pas proses verifikasi error. Kemudian ini kita copy paste di sini. Kita nggak pakai compression kebetulan, jadi hanya di export saja tadi tanpa dikompres. Jadi ini kompresinya non. Ini juga penting. Udah ya. Nah ini versinya versi 2. Oke, kita simpan. Dah, sekarang kita punya dua file. Satu metadatanya, kemudian ini actual image-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita install ke dalam sistem kita dengan perintah im. Sekarang kita cek dulu ya, list kita punya apa aja sih. imgadm list. Nah di sini tadi ya belum ada Ubuntu tadi, nanti akan ada nambah satu lagi di sini di bawah ya. imgadm install min m metadatanya yaitu ubnt.meta, kemudian si filenya si ubnt.zfold. Nah installing, sistem akan mengcopy ya si zfold ini, image disk tadi ke tempat yang sesuai. Ini karena saya pakai hard disk jadi lambat ya, mungkin kalau pakai SSD jauh lebih cepat ya. Nah ini dia udah jalan nih. Nah itu speednya segitu dapatnya. Nah ini proses import tadi atau install udah selesai. Kita bersihkan layar, kemudian cek lagi. Nah udah masuk ya, ini dia tipenya Linux. Nah sekarang berikutnya adalah kita ingin coba untuk menginstantiate atau menjalankan image tadi ya menjadi sebuah VM. Untuk itu kita harus membuat sebuah metadata deklarasi untuk membuat VM. Kita akan buat namanya coba.json aja. Oke. Baik, ini saya udah menyediakan contoh sampel ya. Sampel dari metadata untuk membuat VM. Kita paste di sini. Oke. Jadi pertama ini brand, tipenya apa, behave gitu ya, auto boot false. Ini kita bikin ya false saja. Jadi artinya setelah db instantiate dia nggak langsung nyala ya. Namanya coba, hostname-nya coba, bootromnya UEFI, resolvernya ini
untuk DNS resolver ya, RAM-nya 1 GB, vCPU-nya 1 aja. Nah ini kemudian ada nggak terlalu ngaruh sepertinya IP ini ya, yang penting itu MAC address. Nah ini kita kasih aja IP bebas lah ya, berapa, ini juga nggak ngaruh karena dapat DHCP. Model ini penting, model. Kemudian ini ini untuk firewallnya. Kalau IP spoofing true, terus ini MAC addressnya saya ganti aja ini jadi 7 karena udah ada MAC address ini ya di network saya. Nah kemudian ini yang penting, ini yang atas ini adalah main disknya kita pakai. Nah ini harus sama yang tadi ya, ini kita hapus dulu, kita samain sama yang tadi ID-nya. Sorry, ini dia. Nah ini dia, kita isi di sini. Kemudian ukurannya harus sama juga, 4096, tipenya Virdio. Nah kalau yang bawah ini itu kita saya nyoba tambahin disk kosong ukuran 10 GB gitu ya, tipenya Virtio. Jadi kalau kita mau nambahin extra disk boleh. Nah ini saya tambahin aja di sini ya. Nah kalau yang bawah ini adalah pass through. Jadi kebetulan kan ada physical hard disk tuh bekas yang kemarin ya. Nah physical hard disk itu ini alamat fisiknya itu di pass through ke dalam VM. Jadi caranya gitu, no create through, modelnya Virtio, medianya disk, ukurannya juga harus pas, bootnya false. Nah tapi karena nggak bisa kita nge-pass through multiple disk, satu disk ke multiple VM, jadi ini nanti pasti error, makanya dihapus saja. Kita gini aja, dengan instantiate ini image yang tadi kita buat, kemudian ditambah satu disk lagi berukuran 10 GB untuk ngetes ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah ini kita simpan. Nah kita bikin VM-nya sekarang. VM-nya perintahnya adalah vmadm create. Kita cek dulu ya, vmadm list. Ada available 1, ini yang sekarang running di sistem saya untuk NFS servernya, itu menggunakan FreeBSD ya. Sekarang kita akan tambah lagi 1, create -f tadi, coba. Nah, ini mungkin memakan waktu yang cukup lama karena dia melakukan copy itu ya, image ya. Ini kita tunggu aja. Ternyata udah selesai. Nggak selama itu. Kita lihat lagi vmadm list. Nah udah ada yang baru ya, ini ID-nya, prosesnya stop dia. Nah sekarang kita coba lain vmadm start. Nah jadi dia ada auto completion-nya ya di command line-nya itu. vmadm start. Oke, salah. vmadm info untuk tahu VNC portnya ya, supaya kita bisa akses remote VNC-nya. Nah, kita belum tahu karena dia pakai DHCP tadi, kita belum tahu IP-nya berapa. Kita lihat. Belum nyala. Oke, sekarang kita lihat untuk connect ke tampilannya menggunakan VNC itu kita harus tahu dulu portnya berapa, port VNC-nya. Jadi ini kita lihat FD ya tadi. Nah, ini dia portnya. Kita buka lagi. Nah, itu dia. Sedang dalam proses booting ya. Jadi ini proses bootingnya udah selesai si Ubuntu tadi. Kita login pakai usernya Bram. Kita dapat IP. Kita nggak dapat IP. Jadi ini ada masalah ya di proses DHCP-nya kayaknya. Kita lihat.
ada sedikit masalah di proses di ACP-nya. Tapi ini tadi udah nyala ya. Udah nyala. Oke, jadi kira-kira ini kita sekarang, ini dia Ubuntu ya. Sekarang kita bisa shutdown VM-nya. Kita lihat di sini. Nah, prosesnya udah mati dia ya. Nah, itu tadi proses. Oh ya, kita belum ngecek tadi disknya ya. Oke, sekarang cek disk yang tadi kita kan bikin satu bawaannya kan ada 4 GB, terus kita nambahin 10 GB, itu masuknya di mana, nanti kita cek dulu ya. Sekarang kita cek lagi si Ubuntu tadi, image yang tadi ya. Nah, ini kan yang original device-nya ya, VDA 2 namanya. Nah, kita cek ada nggak VDB. Nah, itu dia VDB ya. Harusnya ukurannya adalah 10 GB. Karena nggak ada katanya. Nah, supaya kita bisa join ke dalam, supaya menjadi satu kesatuan ya di sini, itu kita bisa aktifkan dulu dia pv create VDB. Nah, jadi sekarang kita punya 10 GB dan terus kita bisa VGXtend VG0 dengan dev VG VDB successful. Nah, sekarang kita punya 13 GB total. Itu dia tadi pengalaman ya ngulik Ubuntu. Tapi ini masih ada kendala, networknya belum dapet. Nanti di lain kesempatan mungkin kita bisa coba ya. Atau kita coba force aja di sini nggak pakai DHCP. Terus nanti aja ya. Begitu dulu mungkin video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.